Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 mencapai 5,12% year on year, jauh melampaui prediksi pasar dan ekspektasi sejumlah analis. Angka ini sekaligus menjadi pencapaian tertinggi sejak kuartal kedua 2023. Tapi apakah pertumbuhan ini mencerminkan kondisi real di lapangan atau sekedar angka? Untuk membahasnya terhubung bersama kami Senior Economist UOB Enrico Tanuwijaya. Pak Enrico, selamat pagi. Selamat pagi Marcel, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Pak Enrico. Jadi Pak, bagaimana Anda menilai pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh pemerintah yaitu 5,12%? Kalau dibandingkan dengan kondisi atau temuan di lapangan seperti apa Pak? Ya, jadi sebenarnya memang ada sedikit diskrepansi ya. Tapi kita harus menelaah sebetulnya drivernya apa. Jadi terlihat di sini bahwa steady private consumption ya. Jadi konsumsi domestik rumah tangga masih terbilang cukup resilient. Tapi yang benar-benar mendrive investasi dengan baik adalah investasi bahan-bahan capital goods atau yang bisa dinamakan investasi modal. Ini naik momentumnya dari 2%-an di kuartal 1 menjadi hampir 7% di kuartal 2. Selain itu ekspor juga meningkat dengan baik. Mungkin di kuartal 2 ini banyak dipengaruhi oleh adanya front loading daripada Trump tarif ya. Jadi sebelum dikenakan Trump tarif per tanggal 1 Agustus, kemungkinan banyak sekali produk itu untuk ekspor dikencangkan dan dinaikkan dengan baik. Jadi 3 faktor yang menopang dan menyokong kuartal 2 adalah pertumbuhan daripada konsumsi domestik rumah tangga yang terbilang resilient, lalu pembelanjaan modal yang terbilang sangat sehat, meningkat drastis, dan juga ekspor yang menurut saya berkenaan dengan front loading sebelum dikenakannya Trump tarif. Baik, jadi 3 faktor itu ya drive utamanya. Nah, tapi kalau bicara soal konsumsi rumah tangga, Pak Enrico, ini kan juga penyumbang yang terbesar tadi Anda sebutkan. Padahal kalau dari sisi penerimaan pajak konsumsi saja misalnya ini terjadi kontraksi secara year on year. Apa catatan Anda terkait hal ini? Ya, oke, jadi itu betul. Memang kita harus sandingan ini dengan program bantuan pemerintah dan lain sebagainya. Jadi mungkin di sini pencatatan dan lain sebagainya mungkin ada sedikit lag daripada waktu penerimaan dan juga pencatatan. Tapi kalau kita bandingkan dengan indikator lain, contohnya dengan real retail sales index atau pembelanjaan retail secara real, itu sebenarnya meningkat lebih dari 1%. Ya, jadi beberapa faktor di sini yang kita bisa consider adalah contohnya angka inflasi kita terbilang cukup rendah. Mungkin dikarenakan pasokan yang masih baik dan juga demand yang sebenarnya masih sehat. Tapi di sini yang perlu dicatat adalah memang betul confidence dari masyarakat sebenarnya masih sedikit challenge atau benar-benar sedang tertantang. Nah, kedepannya justru untuk meningkatkan confidence yang ada di dalam konsumsi masyarakat harus diberikan suatu stimulus yang berkelanjutan. Jadi memang di sini yang perlu dicatat adalah menjaga momentum domestic consumption ini supaya tetap sehat dan terus berkelanjutan. Baik, Pak Enrico, kami juga akan mendalami terkait dengan kinerja dari industri manufaktur yang ini juga menjadi penyumbang, salah satu penyumbang terbesar pada pertumbuhan ekonomi kuartal ini. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Zona Bisnis. Anda kembali di Zona Bisnis, pemirsa. Kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Senior Economist UOB, Pak Enrico. Pak Enrico, kalau terkait dengan industri manufaktur, ini disebut tumbuh 5,68% year on year. Padahal kalau kita lihat indeks manufaktur ini terjadi penurunan dan bahkan fenomena PHK juga terjadi banyak dalam pemberitaan. Nah, apa faktor yang Anda lihat bertumbuh di sektor manufaktur? Ya, jadi menurut saya ini mungkin manufaktur yang berkenaan dengan usaha kecil ataupun juga yang berkenaan dengan baju-baju untuk mempersiapkan tahun ajaran baru ya. Jadi menurut saya memang di sini banyak sektor manufaktur Indonesia sebenarnya masih bersifat informal. Jadi kalau kita lihat data PMI Indonesia itu betul di bawah 50 semenjak 3 bulan belakangan. Nah, tapi ini kan berarti itu ada inventory backlogging yang sebenarnya masih ada. Dan kedua, mungkin saja itu banyak sektor manufaktur yang di Indonesia memang secara informal adalah sektor usaha kecil dan menengah. Lalu yang saya mau tekankan juga selain itu, sebenarnya banyak sekali sektor jasa yang meningkat di kuartal 2 berkenaan dengan tourism
atau pariwisata yang meningkat. Jadi sektor jasa lainnya, lalu sektor penunjang sektor bisnis usaha, dan juga yang berkenaan dengan transportasi dan logistik. Jadi tadi saya mau menambahkan bahwa 3 sektor tersebut terlihat sangat menopang dalam perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut saya ini titik cerah yang baik dan mudah-mudahan terus berlanjut. Tapi kembali lagi tidak salah kalau kita melihat bahwa sektor manufaktur Indonesia mungkin yang skalanya lebih besar sedang mengalami tantangan, terutama di dalam memodifikasi dan juga rekalibrasi ulang tentang penggunaan tenaga kerja, lalu capital goods dan lain sebagainya. Ya, apa yang menjadi masukan Anda, Pak Enrico, agar pertumbuhan ekonomi yang trennya positif ini bisa berkelanjutan, tapi juga tidak menimbulkan anggapan anomali seperti saat ini? Ya, jadi menurut saya adalah kita perlu menekankan yang pertama adalah broad-based growth. Jadi di Indonesia kan sektor pertumbuhan itu banyak, termasuk sektor jasa dan juga sektor pariwisata. Seperti contohnya kita melihat capital goods investment atau investasi barang modal meningkat, terutama dengan berkenaan dengan proyek-proyek besar ya, seperti MRT, pembangunan 3 juta rumah. Nah ini menurut saya perlu juga dibarengi dengan adanya tenaga kerja yang mumpuni. Jadi mungkin dari sisi edukasi perlu diperbanyak mungkin skill-skill yang bersifat itu sangat praktikal. Jadi sekolah yang sifatnya mungkin bukan saja formal, tapi sekolah yang mungkin secara khusus terlatih untuk skill-skill yang dibutuhkan. Selain itu kita juga melihat sektor pariwisata kita potensinya juga sangat besar. Sektor transportasi ini memberikan dampak multiplikasi yang besar. Jadi sektor transportasi, logistik, manufaktur skala kecil, pariwisata dan banyak lain sebenarnya menurut saya bisa terus digenjot agar memberikan masukan yang baik untuk tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkualitas dan berkesinambungan. Baik, terima kasih senior ekonomis UOB Pak Enrico Tanuwijaya sudah bergabung bersama kami di Zona Bisnis pagi ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.